Hadirin hadirat yang kami muliakan, tibalah saatnya acara yang kita nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Ki Haji Rahmat Putra Sutrisno dari Lembui. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sallallahu ta'ala bi kitabihil karim wa astaqul qailu Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah. Kepada para alim, para ulama, para kiai, utamanya Akhil Kirum Kiai Haji Ahmad Muhammad Muslim, juga Kiai Haji Sirajul Munir, juga Kiai Haji Agus, seluruhnya yang kami takzimkan. Hadir beliau Bapak Camat Kecamatan Mesra. Camat paling hebat itu Camat Mesra. Insya Allah nggak pernah bertengkar karena selalu mesra. Juga hadir Bapak Kepala Desa sebelah estetik ya? Oh, biasanya menunggu biasanya. Kawan-kawan banyak, kalau ada kawan mau berangkat haji biasanya ikut senang, terutama ikut mendoakan. Juga kepada sesepuh, bini sepuh yang ada di Desa Kertamukti, para haji dan hajah. Ini teman saya, Pak Haji Pangar, serta Ibu Pak Haji Arsa, beserta Ibu nih. Juga banyak sekali kawan-kawan haji seberangkatan saya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dan calon-calon haji istimewa tahun ini, beliau Mas Agus, Mas Yudi beserta istri, Bapak Saji Marsono beserta istri, Bapak Indra beserta istri, juga Bapak Zulkarnain beserta istri, Bapak Kostalani beserta istri, serta Ibu Eni Widiawati. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, kelancaran dalam ibadah, bisa absah apa yang dilakukan baik haji maupun umroh sesuai rukun, sunnah dan wajib haji dan umrohnya. Al-Fatihah. Beristimewa tamu kehormatan kita yaitu Adik Haji Sattar. Kalau Bapak dulu itu kawan baik dengan saya, sering ke Mekah bersama. Ini malah anaknya ganteng juga ya. Juga beristimewa orang tua kami, Bapak Haji Ahwal Pundini Kingjai, Pak Haji, dan seluruhnya para hadirin, Bapak Ibu tanpa terkecuali semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur Bapak Ibu kita diundang oleh calon-calon jamaah haji ini untuk mendoakan. Tentu kita doakan, untuk memaafkan tentu kita maafkan. Sing dadi masalah kira-kira awake dhewe sing urung-urung itu yang belum-belum kira-kira iso budal apa ora.
Insan pengen, doanya pengen. Ini untuk semua, baik yang mau berangkat maupun yang belum berangkat. Kan haji itu macam-macam Pak Camat. Ada haji rungkat, rungkat itu rung mangkat. Ada yang rundak, rundak itu rundaktan. Ada yang haji padoli, lek budaya juga apa-apa didoli. Jadi macam-macam. Doanya ringkas, ayo semuanya tirukan. Tapi sama nggak usah ketawa, ini bener-bener doa. Bismillahirrahmanirrahim, bareng. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kalau Allah mentakdirkan ia harus berangkat haji, walaupun secara lahiriah tidak punya harta, pasti ada jalan untuk berangkat. Maka yakinlah Allah itu maha bisa, Allah serba bisa. Yang kedua, nek ora mosok iyo, udahlah, walaupun sekaya apapun, hartanya melimpah, kalau Allah tidak berkehendak untuk berangkat haji, tentu tidak akan berangkat haji. Dilalah daftar lagi setahun mati. Ya enggak? Karena semuanya itu kehendak Allah. Nah, untuk Mas Agur beserta saudaranya semua ini dipakai untuk apa? Saya nggak usah terlalu khawatir, karena tamu Allah itu lebih istimewa. Bukan hanya tamunya Pak Presiden, Allah itu presidennya presiden, rajanya raja. Pasti tamu-tamunya itu dijamu dengan cara Allah yang istimewa. Nggak usah khawatir, pokoknya itu tadi doanya. Pokoknya yang kono-kono wiritane nek iya masa ora, nek ora masa iya, iya masa ora, nek ora masa iya. Artinya apa? Kalau Allah tidak akan mempersulit seluruh perjalanan dan rangkaian ibadahmu, pasti akan dimudahkan. Benar ya? Terus pesan saya yang mau berangkat haji khususnya, siapapun, nanti kalau yang sudah punya ibu atau bapak yang sudah meninggal, tolong ziarahi bapak dan ibumu dulu sebelum berangkat ke tanah suci. Ya, ini penting karena adanya kita di alam dunia ini, karena beliau-beliaulah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, juga atas doa-doa beliau-beliaulah. Maka dari itu, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, tolong bagi anak-anak hormati dan berbakti kepada beliau yang masih hidup. Doakan beliau-beliau yang sudah meninggal agar semuanya tersambung. Sedikit saya kasih ilmunya. Mungkin orang banyak menerangkan bahwa di sana itu alam barzah. Sebetulnya alam barzah itu di mana sih? Barzahnya itu apa dan siapa? Barzah orang tua-tua kita, itu juga kita. Tolong kalau sampean pernah mimpi ketemu orang tua, bapak ibu sendiri-sendiri yang sudah meninggal, itu kok dalam mimpi itu ketemu dalam keadaan kalau perempuan itu cantik, bersih, laki-laki itu gagah, terus senyum, itu berarti di sana nikmat. Karena apa? Karena barzahnya anak cucunya yang ada di alam dunia ini baik-baik semua. Tapi kalau kok sampai mimpi ketemu orang tuamu yang sudah meninggal, itu wajahnya seperti nggak pernah mandi, kurus, kelihatan susah, capek, itu saya pastikan pasti anak-anak cucunya di dunia atau barzahnya yang ada di dunia nggak beres. Maka dari itu, nikmat tidaknya orang tua yang ada di alam barzah itu, tinggal kita barzahnya yang ada di dunia. Paham ya? Alhamdulillah, syukur kita diundang. Mudah-mudahan bukan diundang
mengundang saja, nanti bergantian Bapak Ibu bisa mengundang untuk mengadakan safar haji. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya selawat beserta salam tetap kehaturkan karibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kita selalu dan selalu mengharap syafaat beliau. Mudah-mudahan khususnya yang hadir ini umumnya umat Islam, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tentang pembekalan untuk manasik haji itu sudah cukup dari KPIH. Satu, saya hanya melengkapi apabila jikalau masih ada kekurangan. Pertama, orang banyak memberikan manasik bahwa ibadah haji itu ibadah fisik, betul, maka jagalah kesehatan. Caranya mudah, Mas Agus, caranya mudah. Kalau nanti sampai di sana, jangan pernah sekali saja minum air zam-zam yang barat dingin, atau minum minuman kemasan. Minumlah dengan air yang suhunya hangat dan dinginnya sama dengan badan kita. Insya Allah aman. Karena dulu pengalaman, karena juga saya pernah ke sana, kawan semua itu banyak batuk, banyak pilek, dan banyak adem panas badannya. Saya dengan ibu, dengan istri sama sekali nggak mengalami itu. Karena dari Indonesia, saya sudah berjanji dengan diri saya, ibu juga begitu, tidak akan minum minuman kemasan dan tidak akan minum yang minuman dingin, akan minum yang suhunya hangatnya sama dengan suhu badan kita. Itu tidak akan ada perubahan. Dan paling senang itu makan buah. Kawan-kawan biasanya kalau jeruk di sana itu kecut, nggak seperti jeruk di sini. Di sini kan beragam, ada kecut, ada manis. Kalau di sana itu rata-rata kecut karena jeruk sangkis itu justru kawan-kawan nggak senang. Itu kita tampung, kita ambil, kita makan. Sering makan buah jeruk, insya Allah bibir-bibir juga nggak akan pecah, nggak akan kering. Artinya apa? Kalau kita bekali ilmu-ilmu yang zahir, hasilnya itu akan maksimal. Begitu juga ilmu yang mungkin tidak diberikan pada manasik zahir, karena haji menurut saya bukan hanya perjalanan fisik, tapi haji juga perjalanan rohani. Maaf, aku nggak nyinggung. Ini nggak nyinggung siapapun. Kita kan jadi tamunya Allah, ya kan? Ayo logikanya. Kalau bapak ibu bertamu ke tempat saudara di Jambi atau di Lampung atau di lain desa, tamu yang berhasil dan tujuan tamu itu pengen suguhan apa pengen ketemu tuan rumah? Jawab. Pengen dapat suguhan apa pengen ketemu dengan tuan rumah? Ketemu dengan tuan. Apabila kita bertamu kok gak ketemu dengan tuan rumah, gagal apa berhasil? Gagal. Ini gak usah singgung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhaji, kita kan jadi tamunya Allah. Di sana apa itu loh? Kira-kira rata-rata, aku nggak nyinggung loh ini kenyataan loh. Kira-kira singgung nggak? Rata-rata kita itu di sana itu cuma ketemu rumahnya apa bener-bener ketemu tuan rumah? Ayo jawaban. Inilah perlunya manasik rohani. Kalau manasik rohani nggak diberikan, daya tahan mental, daya tahan jiwanya kurang. Tapi kalau manasik rohani itu diberikan, daya mental dan daya jiwanya kuat. Karena apa? Seluruh yang terjadi, yang tidak terjadi, yang belum terjadi,
terjadi itu atas kehendak. Kalau itu kita yakini, pasti segala sesuatu yang mengenai kita, peristiwa yang tidak menyenangkan menerpa kita, kita akan enjoy saja, kita akan senang-senang saja, karena inilah yang saya alami adalah kehendak Allah. Karena kita tahu Allah itu sang penentu, kita yang menerima ketentuan. Kita tidak bisa mengelak dengan ketentuan Allah. Kalau Allah bilang A ya A, bilang B ya B, maka kita harus mampu menyikapi itu dengan cara apa? Oh, kita harus pinter dan dengan cerdas bahwa seluruhnya kehendak Allah itu pasti baik untuk kita, walaupun kita nggak setuju, karena Allah setiap memutuskan sesuatu tidak pernah meminta persetujuanmu. Pak Agus, maknanya itu baik, itu rahmat Allah. Coba saya tanya lagi, ini biar ikut berpikir. Rahmat Allah itu tanpa batas apa terbatas? Tanpa. Ini yakin semua tanpa batas? Semua setuju? Nah, coba. Kalau ada orang hidupnya itu senang, hidupnya selalu beruntung, dan hidupnya sukses, kalau dia maknani kesenangan ini adalah upayaku, keberuntungan ini karena kecerdasanku, kesuksesan ini karena usahaku, dia sampai kapanpun tidak akan ketemu Allah. Tapi kalau dia pandai memaknai kesenangan ini adalah anugerah Allah, keberuntungan ini adalah rahmat Allah, kesuksesanku ini adalah fadlnya Allah, ketemu Allah. Berarti dirinya sudah tidak dilihat lagi, dia melihat secara rohaninya, Allah lah yang menentukan aku seperti ini. Paham? Pertama, itu separuh masih 50%. Karena aku tadi tanya, rahmatnya Allah itu tanpa batas, berarti 100%. Yang saya sampaikan baru 50%. Ada orang hidupnya susah, selalu rugi dan bangkrut. Coba aku tanya, kalau tadi yang pertama saya terangkan 50% itu rahmatnya Allah, kalau ada orang hidupnya selalu susah, rugi dan bangkrut, ini rahmatnya Allah apa enggak? Rahmatnya Allah. Kalau kita pandai memaknai bahwa seluruhnya rahmatnya Allah tanpa batas, kita sedang beruntung ya alhamdulillah, kita senang ya alhamdulillah, kita sukses ya alhamdulillah, kita susah ya alhamdulillah, kita rugi ya alhamdulillah, kita bangkrut ya alhamdulillah. Kira-kira iso dene wong bangkrut muni alhamdulillah? Pasti gak ada. Rutu-rutu sampai. Apa sih maknanya? Oh, ternyata orang yang dibikin hidupnya susah, orang yang dibikin selalu rugi, orang yang dibikin selalu bangkrut, ini ternyata keberuntungannya banyak. Apa keberuntungannya? Karena saat dia senang, karena saat dia selalu beruntung, karena saat dia sukses, banyak melupakan Allah. Yang teringat liburan, makan enak, pergi, pakaian bagus, perhiasan, kendaraan mewah, ya enggak? Ya enggak? Tapi coba kalau orang hidupnya susah, ingat siapa? Allah. Hidupnya merugi, ingat siapa? Allah. Hidupnya bangkrut, pasti mengadu kepada Allah. Ingatmu kepada Allah, nyebutmu kepada Allah sekali saja, ya Allah, itu jauh lebih berharga daripada seluruh dunia yang dikumpulkan. Jelas? Matuk betul. Ini manasik rohani, karena kalau manasik jasmani sudah cukup. Untuk apa? Untuk menjadikan punya daya tahan yang super, ibarat petinju. Halo, Bu, Pak, pernah lihat tinju? Ada petinju
dipukul sekali kok roboh, nggak bisa bangun lagi, itu petinju cemen. Petinju cemen. Tapi ada petinju dipukul berkali-kali, bahkan yang pukul itu sampai capek, dia tetap tegar, tetap metekes guys. Itulah petinju handal. Jelas? Nah, artinya apa? Kalau kita diterpa permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan, itu sebetulnya bukan menyengsarakan kita, tapi melatih kita agar punya daya tahan yang lebih, daya tahan mental terutama. Coba lihat aja anak-anak sekarang yang dari kecil itu sekolah jajan, diberi uang saku, mau berangkat sekolah kasih sarapan, bajunya dibersihkan, dicuci, dipakaikan, lalu berangkat diantar, pulang dijemput. Nggak ada sama sekali kesusahannya dalam mencari ilmu itu. Tapi sampai besar begitu karena orang tuanya punya kelebihan harta. Coba daya tahan mental anak itu pasti beda dengan kita yang orang tua yang masuk hutan makannya seadanya, lalu sambil caluk terus berbulan-bulan, ya enggak? Pasti punya daya tahan yang lebih dibandingkan yang hidupnya selalu manja, selalu berkecukupan. Inilah yang saya sampaikan, bahwa Allah memberikan segala sesuatu yang kita tidak setuju, yang kita tidak senang itu bukan menyiksa, bukan menyengsarakan. Maknailah itu pengalaman kita yang harus kita jalani. Karena apa? Pengalaman itu harus mengalami. Kalau dia tidak pernah mengalami, dia tidak berpengalaman. Maka orang yang tidak banyak mengalami, yang tidak banyak berpengalaman, maka menyikapi segala sesuatu pasti banyak salah. Nah, ini manasik rohani agar yang mau berangkat haji benar-benar punya mental, punya jiwa yang kuat. Amin, Allahumma amin. Karena begini, mental yang kuat, jiwa yang kuat itu akan mendukung fisik sehat. Coba, kalau nggak percaya, sampai kok sering pening, banyak pikiran, mumet, pasti fisikmu rapuh. Tapi kalau hidupmu enjoy, selalu bahagia, diterima apa adanya, insya Allah awet sehat. Gimana? Wong kok stroke itu mesti akeh peningnya. Gimana? Ini pengalaman. Sama SP pinten Pak? Hai lagunya. Saya punya kawan di SP3 namanya Pak Yono, itu ketua KUD. Hati-hati ini ketua KUD. Kawan seberangkatan 2009. Saya 2013 berangkat lagi, 2014 berangkat lagi, 2015 anak. Ini saya punya kawan Pak Yono, itu ketua KUD. Beliau itu sering mengadu kepada saya, curhat. Begini bah. Oh, saya kan sudah, walaupun saya nggak pernah jadi kepala KUD, tapi saya kan tahu proses perjalanan mental manusia. Akhirnya Pak Yono, kalau kamu pengen umurmu panjang, berhenti jadi kepala KUD, karena itu menguras pikiranmu, menjadikan lemahnya pikir apa fisikmu, sehingga Pak Yono itu saat itu sering masuk rumah sakit. Begitu lepas dari KUD, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sampai yoro terus nyepot yora, ini menyoto nyata nih. Ini memberi contoh bahwasanya yang menjadikan fisik itu lemah, fisik itu rapuh, bukan karena pola makannya saja. Secara lahirnya oke, tapi secara pikir, secara hati itu harus penuh kebahagiaan, harus penuh enjoy, diterima dengan senang hati, diterima dengan penuh keikhlasan. Ya, Mas Agus, paham ya? Ini bekal luar biasa. Terus yang kedua, pertanyaan saksi. Halo, lanjut.
pengen Mas Agus nggak ketemu rumahnya saja, tapi bener-bener ketemu yang tuan rumah. Pengen? Waduh, hebat. Sulit tapi mudah, mudah tapi sulit. Begini ya Pak, Allah itu tidak pernah jauh dengan kita. Allah juga nggak pernah berpisah dengan kita. Kita juga tidak pernah terpisah dengan Allah. Allah juga tidak pernah memisah dengan kita. Coba. Coba gini. Logikanya gini, Mas Agus, gini. Sampean haji itu tujuannya ibadah apa? Pengen ketemu orang-orang luar negeri. Ojo guyu. Sama kalau ikut mencerna apa yang saya sampaikan, insya Allah paham ketemu Allah. Nggak usah ke Mekah, di sini. Nah, terus ternyata niatnya sebetulnya ibadah. Tapi ternyata di sana ketemu orang Pakistan atau orang India atau orang manapun luar negeri itu. Padahal niat kita tidak ketemu dengan mereka, tapi kita ketemu dengan mereka. Niatnya ibadah tapi ketemu dengan mereka. Coba maknai, yang menemukan Mas Agus dengan orang-orang luar negeri itu Mas Agus sendiri apa Allah? Lah pinter. Terus orang India atau orang Pakistan itu ternyata lagi minta-minta. Terus ngatong, ini bahasanya ngatong ya, bahasa Indonesia ini ngatong ya. Ya menengadah. Dia menengadahkan tangan, yang memberikan tangan ini siapa? Mas Agus. Allah, pinter. Terus dia kok mau menengadahkan ini muncul dari hatinya. Siapa yang memberikan hati? Allah, pinter. Terus lalu dia kuat, tangannya ditengadahkan. Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Terus Mas Agus pengen mau memberi. Saat muncul rasa pengen dari hati itu, siapa yang memberikan hati? Allah. Lalu real yang ditarik atau rupiah yang ditarik itu rezeki dari siapa? Allah. Lalu Mas Agus mampu memberikan itu, tangannya diulurkan itu. Siapa yang memberikan kemampuan ini? Dari 7 pertanyaan, jawabannya berapa? Jawabannya apa? Mas Agus kemana? Orang luar negeri kemana? Yang ada siapa? Pinter. Karena seluruh gerak-gerik kita itu bukan kemauan kita loh Pak. Sampai sering saya terangkan. Coba kedap mata, kedipkan mata, itu rencanamu apa rencana Allah? Kok nggak jawab? Halo, jawab. Mata kita berkedip itu rencana Allah apa rencanamu? Oh, kamu ke rencana. Oh, aku kok capek kedip, aku mau kedip 2 jam lagi. Keluarga ribut. Cepat ini berarti. Kedip yang rencana Allah ini kita tidak sadari Pak. Maka Allah itu dekat tapi nggak tahu. Karena apa? Tidak menyadari. Maka Rasulullah saat menghadap Allah itu di Sidratul Muntaha. Apa sih arti Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha artinya kesadaran tertinggi. Bukan di langit. Saat engkau mengalami kesadaranmu tertinggi, disitulah engkau akan ketemu Allah. Maka dianjurkan untuk selalu mengingat. Mengingat itu sebetulnya untuk memancing kesadaran. Menyebut itu untuk memancing kesadaran. Coba begini, ini di Al-Fatihah nanti. Coba Bapak Ibu ikut berpikir. Kalau saya di sini punya kawan namanya Pak Haji Vanhar. Kalau Bapak Ibu menyebut Haji Vanhar, yang disebut itu bisa di rumah? Bisa di rumah? Bisa. Bisa di sini? Bisa di pasar?
bisa di kantor, bisa di kebun, bisa di Jawa, bisa di luar negeri. Sebutan Haji Vandar itu dimanapun bisa kita lakukan, dimanapun Pak Haji Vandar berada. Tapi maka di dalam sholat itu ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu, atau lengkapnya bahasa kepada kamu aku menyembah dan kepada kamu aku mohon pertolongan. Kalau kalimat kamu itu ditujukan orang yang di kebun, yang di pasar, yang di Jawa, yang di luar negeri, apa di depan? Pasti di depan. Oh, kamu sudah nunjuk kamu. Maka lafaznya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu yang kusembah. Oh, berarti selalu di depan kita. Artinya apa? Pandangan kita itu jangan pernah memandang makhluknya Allah, tapi pandangan Allah. Ainama tuwallu fasama wajhullah. Di mana arah pandanganmu, pandanglah Allah. Contoh seperti ini lagi, Mata Gus. Paham tenang, nanti insya Allah hebat. Misal saya punya anak bujang. Sementara ini contoh aja. Terus Pak Haji Vandar itu punya ayam jago banyak, bangkok-bangkok gede-gede menggiurkan. Anak saya pengen, tapi nggak punya uang, tanpa izin, pengen nyekeli bahasa Indonesia. Nangkap, nah, bahasanya nangkap. Nangkap ayam jago Pak Vandar di belakang rumah. Nah, Pak Vandar tahu dari rumah kalau ada anak mau nangkap jago. Pak Haji Vandar ambil kayu, nanti mau digebuk. Dia ngerindik jago, Pak Vandar ngerindik anakku. Begitu dia sudah saut ayam itu, ternyata ayam itu terbang. Akhirnya anak saya itu begini ngikuti terbangnya ayam. Wah, ternyata ada Pak Haji Vandar. Terus Pak Haji Vandar, ternyata anak ada Gondro. Kira-kira jadi digebuk Pak Haji Vandar enggak? Enggak. Pasti Pak Haji Vandar bilang sini, kalau aku nggak mandang bapakmu, nggak mandang apa, kamu tak gebuk jasmu. Iya enggak? Kalau aku nggak mandang abahmu, kok mandang abahmu itu apa ada? Saya ada di situ. Tapi kejadian itu tidak dipandang semuanya, tapi yang dipandang bapakmu, abahmu. Artinya seluruh kejadian yang ada, jangan pernah memandang itu semua. Itu adalah kersane. Jelas ya? Kalau sudah seperti itu, dari seluruh rangkaian hajimu atau perjalananmu, atau lagi ke mall, atau lagi ziarah kemanapun, kalau yang kau pandang tetap Allah, pasti ketemu Allah. Tapi kalau orang yang punya makna seperti ini, aku bisa daftar haji ini karena aku bekerjanya keras, carinya rezeki nggak kenal waktu. Wah, berarti kelihatan aku terus kok. Karena aku bisa haji ini karena aku punya ilmu, karena aku sehat. Sampai di Mekah, karena aku sudah pengalaman. Aku semua. Pasti nggak ketemu Allah. Paham ini gambar ini, paham? Nah, artinya segala sesuatu, baik yang berangkat haji maupun yang di rumah, yuk biasakan pandangan kita terhadap Allah. Insya Allah nggak mudah kecewa, nggak mudah sakit hati, nggak mudah kecil hati, dan nggak mudah patah hati. Kalau pandangannya makhluk, pandangannya kawan, pandangannya teman, pandangannya sahabat, pandangannya saudara, pasti mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah patah hati, mudah kecil hati. Ngapa toh teman-teman sudah bisa berangkat haji? Ya Allah, aku ini ngumpul kok entek ini nyarutan warung terus. Artinya apa? Kalau pandangannya
Allah itu akan menjadikan diri kita kuat, nggak mudah mengeluh. Udahlah. Nah ini ada trik Mas Agus. Di sana itu sebetulnya yang mudah, yang angel gitu ya. Kalau mungkin bayangan Mas Agus dan saudaranya ini kalau ada cerita di sana nggak usah percaya. Karena apa? Karena di sana itu bukan tempat pembalasan. Dulu tempat saya ada. Saya itu mau haji takut. Ngapa kok takut? Karena saya galak nempeleng orang. Nanti kalau di sana ditempeleng gimana? Enggak. Di sana itu enggak tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu nanti di yaumil hisab. Enggak usah khawatir. Kekhawatiran itu total hilangkan. Kalau lagi kebingungan Mas Agus, ini ada trik. Maka kalau biasanya manasik haji itu kalau berjalan sudah sampai tempat kan Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Itu apa maknanya? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di tanah ini dan orang-orang yang ada di sini serta makhluk-makhluk semuanya yang ada di sini. Nah, triknya kalau saya, entah kalau yang lain. Saya tuh kalau sampai dulu di King Abdul Aziz kan di Jeddah itu, begitu turun dari pesawat, saya sujud Mas. Sujud syukur kepada Allah dan assalamualaikum kepada bumi situ. Assalamualaikum. Kalau nggak bisa lihat, assalamualaikum ya bumi Mekah, assalamualaikum ya bumi Madinah, assalamualaikum ya bumi Jeddah. Karena apa? Semuanya itu makhluk, semuanya hidup. Jangan dikira bumi itu mati. Bumi itu hidup, selalu berinteraksi dengan kita. Cuma kita itu yang nggak ngerti bahasanya. Kalau nggak hidup nggak mungkin bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terus asal kita itu dari mana? Dari tanah. Kalau nggak sesuatu yang hidup nggak mungkin kita bisa hidup. Air itu hidup, api itu hidup, angin itu hidup. Bahkan sampai sekarang kita tidak bisa berpisah dengan empat itu, berpisah dengan tanah. Nggak bisa, kemanapun kita cari tanah. Bahkan ada yang punya berita-berita. Ya enggak? Kemanapun pasti kita butuh air untuk masak, untuk minum, untuk mandi. Ya enggak? Kemanapun kita butuh api. Maka manusia, maaf ini Mas Agus, khusus Mas Agus yang gak bilangnya. Kenapa Mas Agus? Aku tanya dengan Mas Agus, kenapa manusia itu kok mudah digoda oleh setan? Coba, hah? Pinter cuman kurang komplit. Karena apa? Asal masakan yang kita makan itu ditanak atau dimasakkan atau dimatangkan dengan yang sama asalnya dengan setan. Karena setan itu asalnya dari kita makan, kita minum itu direbus dengan api. Maka sampai bibit setan itu dimut. Nyun pamun membayai belum betul ngenek jenengan boten. Yang seutuh betul jenengan tok kok katakan nggih. Sampai sekarang, ayo tak ajari dikit, nanti biar ngerti di sana. Nanti Mas Agus semuanya yang mau berangkat komunikasi dengan angin sana dengan baik. Insya Allah nggak akan batuk. Komunikasi dengan air, komunikasi dengan api, komunikasi dengan bumi. Komunikasi dengan bumi caranya itu semuanya diucapkan salam. Karena sampai sekarang pun di dalam diri kita masih mengandung unsur 4 itu. Kita tetap bawa tanah kemana-mana. Coba kita sudah mandi bersih, disabun, dianduki sampai kering, diginikan, masih ada tanah nggak? Ada. Yang namanya bolak atau apa itu namanya? Sebuah kartu lah ngarana. Ya enggak? Nah, kita misal cuci baju, nggak usah dijemur, peras, begitu peras langsung dipakai, kering nggak? Berarti kita ngandung api, panas. Ya enggak? Untuk nafas, angin. Kita ngandung air, misal tanganmu dibersihkan atau kelekmu dibersihkan,
Lalu sampai ngempet, apa bahasa Indonesia ngempet itu apa? Nah, ngempet itu ini. Nah, misal, kira-kira 10 menit basah nggak? Berarti kita mengandung air. Maka biasanya ini ilmu sederhana tapi insya Allah manjur. Bapak ibu yang asalnya dari bumi, dari air, dari angin, dari api, pernahkah bapak ibu setiap saat selalu kirim Fatihah dengan mereka? Nah, ya Allah, diberi hidup angin sekian lamanya nggak pernah tahu diri. Diberi kehidupan sumbernya dari bumi nggak pernah berterima kasih. Ya kan? Diberi air yang selalu melengkapi seluruh aktivitasmu, menyuburkan tanam-tanamanmu, membersihkan pakaianmu, membersihkan lantaimu, tapi tidak pernah berterima kasih dengan air. Tolong, saat ini mulai sering-sering mendoakan keempatnya, bumi, banyu, geni, angin. Minimal kirim Fatihah setiap saat 1 kali kepada mereka, karena mereka itu juga makhluk, mereka itu juga hidup. Ini juga Mas Agus, ini untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Mau kemana saja, ini yang mau berangkat haji, dengarkan baik-baik. Mau kemana saja, kirimlah Fatihah dulu. Misal mau ke Rodoh, kirim Fatihah Rodoh. Mau selan Rasulullah dengan ziarah, kirim Fatihah Rasulullah. Mau ke Multazam, kirim dulu Multazam. Mau ke Syafa, kirim dulu. Mau ke Arafah, kirim dulu. Kirim Fatihah dulu. Karena saya, Mas Agus, pengalaman, saya itu orang yang paling kaya sedunia. Karena apa? Karena saudara saya tunggal kandung, tunggal bapak, tunggal ibu itu 11 orang. Sementara bapak itu nggak pernah kerja karena tenaganya sudah lumpuh. Ibu saya itu sejak saya masih kecil ditumbur mobil sampai meninggal, ibu tidak bisa jalan. Berarti menjadi orang kaya yang luar biasa, sampai monyet aja nggak ada lauknya. Saya mungkin lokal kalau bisa ke Mekah 3 kali, nggak mungkin secara lahiriah, nggak mungkin. Tapi saya sering hijrah Fatihah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, dan kepada Siti Hajar. Karena apa? Semua rangkaian ibadah haji kaitannya ada cerita keluarga Ibrahim. Mungkin Mas Agus, saya itu kalau Jumatan itu saya khususkan di antara 2 khutbah itu kirim Fatihah kepada beliau khusus. Mungkin saat itu umpama HP gini, Nabi Ibrahim itu lihat, oh ini kok WA Fatihah dari siapa tapi nomor nggak dikenal, tapi paling banyak Fatihahnya, paling banyak Fatihahnya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, siapa ini sosok manusia yang banyak kirim WA Fatihah dengan saya, tolong ya Allah temukan saya dengan dia, siapa nomor yang nggak dikenal ini. Akhirnya ya itu harus dipanggil. Fatihah itu luar biasa, saking luarnya biasa Fatihah, sholat saja nggak baca Fatihah, sholatnya kasar. Maka mau kemana saja. Ini pengalaman pribadi, tapi benar. Saya dulu begitu banyak. Saya mau istri bu, Mas Agus, mau istri, ya Allah, jikalau engkau memberikan jodoh kepadaku, tolong ya Allah berikan jodoh yang solihah, yang hafidhul Quran. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Ya Allah, jikalau engkau memberikan anak-anak kepada kami, tolong anak-anak kami semuanya ahli Quran. Alhamdulillah, anak kami yang perempuan semua hafidhul Quran. Fatihah luar biasa Mas Agus. Maka dari itu kemanapun sampai juga gitu bu. Ya Allah, duit sebanyak duit, khusus duit yang sudah terima, yang juga duit yang belum saya terima, ya Allah berikan duit yang barokah sehingga aku bisa ibadah ke Makkah dan Madinah. Al-Fatihah. Pernah nggak seperti itu? Pernah
Ayo sesuai dipanggil wong Fatihah urung. Ternyata semua makhluk yang ada di dunia ini kaitan erat dengan kita. Semua makhluk tanpa terkecuali kaitan erat dengan kita, karena sebetulnya diri kita itu miniatur dunia. Secara universal, secara luas, kita tidak pernah akan berpisah dengan seluruh makhluk yang ada. Kalau nggak percaya, saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu pernah ngerti bengkel elektronik TV yang buka TV atau radio, kalau mesin TV yang ada di dalam itu dibuka, ada nggak saluran-saluran kabel yang nggak berbentuk kabel tapi cuma bentuk warna kuning atau merah, atau ada nggak menggok sini, menggok sini, menggok sini, menggok sini, sini. Karena itu aliran kabel itu nggak ada yang salah, dan pas pada posisi dan porsinya, maka TV itu akan muncul gambar dengan sempurna, muncul gerak dengan baik, muncul warna dengan jelas. Karena apa? Seluruh aliran ini nggak ada yang salah. Coba satu saja kabel salah, seharusnya dia alirkan ke kiri, dia alirkan ke kanan. TV nggak muncul gambar, suaranya nggak jelas, warnanya kabur. Karena apa? Ada yang salah. Dunia ini Pak, dunia ini bagaikan TV, semuanya ada kaitannya. Maka jangan coba-coba di dunia ini berbuat salah. Kapan di dunia ada orang yang berbuat salah, maka kesalahanmu akan memunculkan musibah yang muncul di dunia ini. Maka kata Allah benar, dhahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Sebab kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan, ini karena ulah tingkah manusia. Maka nggak usah khawatir, di sana mohon ampun kepada Allah sebaik-baiknya, karena kita kalau bahasa Jawanya, para saudaraku, kita itu di sana kalau bahasa Jawanya begini, asok blondong pengareng-areng. Apa ini? Itu bahasa Indonesia ada nggak Mas Agus? Asok blondong. Asok blondong pengareng-areng itu artinya kita itu kesana adalah menyetorkan salah dan dosa yang selama ini kita lakukan. Maka kalau sudah di sana, kalau sudah mengalami atau melaksanakan wukufnya, maka hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un jannah. Tidak ada haji yang mabrur terkecuali balasannya jannah. Kenapa? Bersih, tanpa noda, tanpa dosa, karena sudah dibersihkan, sudah mohon ampun. Tapi yo Mas Agus, mentang-mentang bayi kecil yo ini rasa njaluk mie. Bayi kecil. Artinya apa? Artinya kita itu diberi kesempatan untuk beribadah haji ke sana. Yang pertama, yuk kita niatkan untuk bertobat kepada Allah, karena semua kita pernah salah. Jangankan Bapak Ibu, aku yang tukang nasihati orang, nyandung salah, gendong dosa, nyunggi luput, banyak. Tapi nggak usah khawatir. Karena apa? Ampunan Allah itu dipersiapkan bukan untuk 100-200 orang, bukan untuk 1000-2000 orang, bukan untuk 1-2 juta orang, bukan untuk 1-2 miliar orang. Allah siapkan ampunannya untuk seluruh manusia yang mau bertobat, walaupun bermiliar-miliar. Insya Allah, Allah tidak akan habis ampunannya diberikan. Ya, saya sempat turun tuh, enggak Mas? Tak kerucut loh Mas. Aku ku ngaji tenanan mbok tinggal turun. Yang selanjutnya, setelah
kita sering Fatihah, kalau memang mengalami kebingungan, Mas Agus, tatap. Misal, aku sering juga, Artinya, karena maktab itu kan sama, tenda itu sama di Makkah, di Mina, dan di Musdalifah. Itu kan sama. Itu kalau kita nggak ciren bener, bisa keliru tendanya wong, tersesat. Itu cara menghilangkan rasa bingung kita itu cukup sujud syukur kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bersalam kepada bumi Makkah. Insya Allah begitu bangun akan ditunjukkan jalannya. Karena ada loh Pak, orang haji itu yang kesasar itu bingung itu sampai 2 hari 2 malam nggak ketemu maktabnya, karena dia nggak tahu triknya. Tapi kalau langsung benar-benar dengan kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, sujud kepada Allah, mohon dipertunjukkan dan salam kepada buminya, insya Allah akan ditunjuk. Nah, yang terakhir pesan saya, aku kan sak jam. Ini sudah setengah 12, berarti kan sak jam. Tadi kan aku dipesan setengah 12 selesai, gitu kan Mas. Sebab saya undang sampai apa? Biar aku sudah setengah 12 ya wes, langsung bayar kowe gak jadi ya Mas. Halo. Nah, maka nggak usah mengandalkan pengalaman, nggak usah mengandalkan ilmu, nggak usah mengandalkan kecerdasan, nggak usah mengandalkan apapun. Serahkanlah dirimu bulat-bulatnya kepada Allah. Allah, saya orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kekuatan apalagi, ilmu apalagi, semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Insya Allah. Maka wukuf itu diam, orang itikaf itu diam, orang semedi itu diam. Apa itu maknanya? Oh, ternyata puncak rohani itu berjalan, berfungsi dengan maksimal apabila engkau sudah bisa diam dari seluruh yang berjalan pada pikiranmu, yang berjalan pada hatimu. Kau diamkan, kau serahkan. Fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Insya Allah dengan cara itu engkau mengakui tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, hanya Allah lah yang aku serahkan seluruh urusanku ini. Insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi engkau akan mengandalkan ilmumu akan mentok. Mengandalkan pengalamanmu tidak akan nyampe. Tapi kalau mengandalkan Allah tidak punya jalan buntu, semuanya terbuka lebar untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dari kami cukup sekian, ini sudah cocok dengan pesanan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, iki bagianku kan? Iki bagianku. Aku nggak mangan, aku ciprei, engko diadai plastik tak begali.